Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang ke-6 di semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dalam mata pelajaran fikih. Siswa sekalian yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, mari kita awali dulu, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, siswa sekalian yang berbahagia, sebelum Bapak melanjutkan, silahkan kalian buka dulu absen dan kalian isi daftar hadir, karena daftar hadir itu adalah merupakan bukti kalian telah mengikuti mata pelajaran Bapak. Siswa sekalian yang berbahagia, dalam pertemuan yang lalu kita berbicara tentang bersuci dari hadas kecil, yaitu dengan cara wudu. Yang mana kemarin kita sudah berbicara tentang wudu, yakni tentang pengertian wudu, kemudian syarat-syarat wudu dan rukun wudu. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sunnah dalam wudu. Sunnah dalam wudu bisa kita artikan adalah perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukan saat melakukan wudu. Perkara yang jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa dan wudunya tetap sah. Adapun sunnah-sunnah dalam wudu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah ketika memulai berwudu. Nah, jadi sebelum kita berwudu, sunnah bagi kita membaca basmalah. Karena basmalah bukan hanya sekedar kalimat thayyibah, tetapi juga adalah merupakan ayat Al-Quran yang pertama di dalam Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Nah, salah seorang ulama, sahabat Rasul, bahkan paman daripada Rasul, pernah berkata, kata Ibnu Abbas, membaca bismillah itu sama nilai ibadah, nilai pahalanya menghatamkan satu Al-Quran. Karena kata Ibnu Abbas, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Nah, satu Al-Quran atau 30 juz Al-Quran tersebut itu terhimpun di dalam surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan Waladhdallin, amin. Nah, surah Al-Fatihah yang 7 ayat tersebut itu terhimpun dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kalau kita membaca bismillah, itu nilai ibadahnya, nilai pahalanya Allah ganjar sama dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali hatam Al-Quran. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian yang kedua yang disunahkan dalam wudu adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum memulai wudu. Nah, jadi sebelum wudu kita sunnah membasuh tangan kita mulai dari pergelangan sampai kepada siku,
sampai daripada ujung-ujung daripada jari-jari kita. Kenapa maka harus dibasuh terlebih dahulu? Karena khawatir nanti ketika kita wudu ada air yang tidak meresap atau tidak terkena dalam anggota wudu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berkumur-kumur. Nah, jadi sunnah bagi kita sebelum wudu itu berkumur-kumur. Kenapa? Karena kalau tidak berkumur-kumur khawatir di dalam mulut kita ada sisa-sisa makanan yang kita makan, yang nantinya kalau kita sholat khawatir sisa makanan tadi akan keluar dari sela-sela gigi kita, yang khawatir kalau tidak kita termakan ketika kita sholat. Nah, apabila kita makan, kita telan sisa makanan tadi, berarti kita makan di dalam sholat. Maka bila kita makan di dalam sholat, maka sholat kita adalah batal. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, sunnah bagi kita berkumur-kumur atau bersiwak sebelum kita melakukan wudu. Kemudian yang keempat, istinsak atau istinsar. Jadi istinsak dan istinsar ini adalah memasukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Jadi disedot, diandak di dalam telapak tangan air, kita sedot, masukkan ke dalam hidung sampai terasa masuk, kemudian kita hembuskan lagi keluar daripada hidung kita. Nah, keutamaannya apa? Menurut sebagian ahli mengatakan bahwa kalau kita sering melakukan istinsak dan istinsar ini, maka akan terhindar atau dia tidak akan mudah terkena penyakit flu. Kemudian yang kelima adalah mengusap rambut kepala sampai merata. Nah, jadi sebelum wudu sunnah kita membasahi rambut kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak basahi, khawatir nanti ketika kita wudu air yang kita usap di kepala kita tidak merata atau tidak terasa. Kemudian yang keenam adalah mengusap daun telinga luar dalam. Nah, jadi daun telinga ini walaupun di dalam wudu adalah sunnah membasuhnya, tetapi juga sunnah kita basuh telinga kita ini agar telinga kita terhindar dari kotoran-kotoran seperti daki atau air peluh yang membasahi daun telinga kita. Yang ketujuh menyela-nyela anak jari kedua tangan dan anak jari kedua kaki. Jadi sebelum kita wudu, tangan kita, jari-jari kita dibasahin, disela-sela. Kenapa? Karena khawatir nanti ketika air kita siramkan ke tubuh kita, ke anggota wudu kita, ke tangan kita, khawatir tidak kena, nanti tidak meresap. Apalagi yang mempunyai kukunya panjang misalnya, kemudian di jari-jarinya banyak cincin, itu khawatir air tidak meresap. Maka sebelum kita wudu, maka sunnah bagi kita menyela-nyela tangan kita, jari-jari kita, kedua kaki kita, supaya nanti ketika kita membasuhnya ketika dalam wudu maka airnya merata. Kemudian yang kedelapan adalah mendahulukan anggota wudu yang kanan kemudian baru anggota yang kiri. Nah, jangan ketika membasuh nanti kita membasuhnya kiri kanan sekali, kiri sekali, tidak seperti itu. Tapi dahulukanlah dulu yang kanan 3 kali merata, kemudian pindah ke tangan atau ke anggota yang kiri. Kemudian yang ke-9, membasuh tiap-tiap anggota wudu sebanyak 3 kali. Nah, jadi sunnah bagi kita meniga-kalikan basuhan. Kenapa? Karena supaya air wudu tadi merata di anggota wudu kita. Bahkan Nabi kita sendiri mengatakan dalam hadisnya tawadda'a salasan.
Hadis riwayat Ahmad, Muslim. Nah, yang artinya berwudu 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10 adalah tidak berbicara selama wudu kecuali sangat penting. Nah, jadi sambil wudu jangan ngomong, jangan ngobrol, jangan bicara, ya, kecuali terpaksa atau sangat penting sekali kita boleh, ya, ngomong atau bicara. Kemudian yang ke-11 adalah tidak meminta pertolongan orang lain ketika berwudu kecuali dalam keadaan terpaksa atau sakit. Nah, jadi kalau kita wudu jangan orang disuruh mengambilkan air kemudian kita berwudu kalau kita dalam keadaan sehat, dan kita khawatir kalau orang yang mengambilkan air jangan-jangan air itu nanti mustamal, maka bila air itu mustamal kita wudukan maka wudu kita tidak sah. Nah, kecuali ya kita dalam keadaan terpaksa sakit. Kalau kita sakit tidak bisa berjalan misalnya, mau tidak mau ya kita harus minta tolong kepada orang lain dalam melaksanakan wudu. Kemudian yang ke-12 menjaga agar percikan air wudu tidak terkena anggota wudu yang lain. Kenapa? Karena air yang sudah terpakai itu ya terkena lagi kepada anggota wudu, maka itulah yang disebut dengan air yang mustamal. Nah, jadi kita jaga sekali, maka kita ketika wudu itu usahakan air yang mengalir atau air yang jumlahnya banyak, lebih daripada 2 kulah. Tapi kalau airnya sedikit, dalam ember misalnya atau dalam jidar, ya, dalam baskom, itu kalau kita ambil ya pakai cibukan atau gayung, khawatir nanti bekas air yang terpakai terkena lagi atau termasuk lagi ke dalam air yang di dalam ember tadi. Nah, jadi usahakan air yang mengalir, itu air yang mengalir dari keran, ya itu terhindar daripada air yang namanya air mustamal. Kemudian yang ke-13 adalah tidak menyeka air wudu setelah selesai wudu. Nah, jadi sunnah bagi kita setelah selesai wudu, air wudu yang ada di muka kita, di tangan kita, di rambut kita, di kaki kita, jangan diseka atau jangan dilap. Kenapa? Karena bekas air wudu itu nanti kalau kita bawa salat, airnya menetes, maka tetesan air wudu itu akan menambah nilai ibadah atau pahala di hadapan Allah. Nah, bekas air wudu itu nanti kalau dia mengering tanpa diseka, tanpa dilap, maka itulah yang akan menjadi cahaya nanti di yaumil qiyamah. Karena umat Rasulullah itu nanti ya di akhirat itu akan bercahaya berkas air wudunya. Bahkan dikatakan ya ada beberapa tingkatan cahaya, ada yang seperti matahari, ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti bintang, dan ada juga yang tidak punya cahaya. Nah, jadi orang yang wudunya, menjaga salatnya sebelum waktunya sudah wudunya, maka dia itu cahayanya melebihi cahaya matahari. Nah, kalau dia menjaga wudunya ketika masuk waktu salat dia sudah wudu, sudah di tempat salat, itu cahayanya seperti bulan purnama. Dan siapa lagi yang cahayanya seperti bintang? Itu adalah orang yang ketika waktu salat sudah tiba, dia berhenti dari pekerjaannya, kemudian dia mengambil air wudu, lalu melaksanakan salat. Itu seperti bintang. Dan siapa yang tidak bercahaya sama sekali, padahal dia adalah umat Rasulullah, umat Muhammad, mereka yang ketika masuk waktu salat, mereka tidak mengerjakan salat. Bahkan dia berhari-hari, ya 5 kali dalam sehari semalam, dia tidak melaksanakan ibadah salat. Padahal kita tahu yang namanya salat itu adalah ibadah yang pertama dinilai oleh Allah pada hari kiamat.
Kata Nabi kita Muhammad dalam hadisnya, awwalu yusabbahu alil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ibadah yang dinilai oleh Allah nanti yang pertama kali adalah ibadah sholat. Nah, jadi bila kita sholat, insya Allah adalah ibadah-ibadah kita yang lain akan dinilai atau dihitung oleh Allah. Tetapi kalau kita tidak sholat, maka ibadah-ibadah yang lain tidak menjadi nilai ibadah. Apa misalnya? Dia puasa, dia zakat, dia berhaji, dia sedekah, dia menuntut ilmu, tetapi dia tidak sholat 5 waktu dengan baik sehari semalam, maka ibadah zakatnya, ibadah puasanya, ibadah hajinya, ibadah sedekahnya, ibadah nuntut ilmunya, itu akan lenyap, hilang, atau tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia sholat dengan baik, maka ibadah yang lain itu akan menambahkan nilai pahala. Saya ambil contoh misalnya, ya, ibadah yang lain itu adalah angkanya angka 0, ya, sedangkan sholat itu adalah angkanya angka 1. Nah, kalau misalnya angka 1 kita taruh di depan, maka itu 0 tadi akan menjadi nilai. Misalnya dia sholat dengan baik, kemudian dia berpuasa, dia akan dapat nilai 10. Kemudian dia lagi bersedekah, dia dapat nilai 100. Kemudian dia lagi adalah nuntut ilmu, dia dapat nilai 1000. Tetapi kalau dia tidak sholat, angka 1 di depannya hilang, yang ada cuma 0, 100 0 di belakang. Kalau tidak ada angka di depannya, maka tidak menjadi adalah nilai. Kemudian yang ke-14 adalah membasuh anggota wudu dilakukan secara berturut-turut. Artinya berturut-turut, tidak menunggu keringnya satu anggota wudu baru membasuh anggota yang lain. Nah, jadi berturut-turut, ya, jangan salah atau jangan kita menunggu waktu, ya, mengeringkan anggota yang lain baru kita basuh lagi. Tidak, tapi adalah berturut-turut. Kemudian yang terakhir, ya, sunnah di dalam wudu itu adalah kalau kita sesudah berwudu, sunnah boleh kita membaca doa, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini sunnah membaca doa tersebut. Nah, kalau tidak dibaca, wudunya juga tetap sah. Tetapi alangkah baiknya dibaca. Karena kalau kita membaca doa ini, di samping kita dapat pahala wudu, di samping juga kita mendapatkan pahala sunnah wudu. Siswa sekalian yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, jadi orang yang berwudu itu, ya, bisa batal atau bisa berhadas kembali kalau dia, ya, terkena atau sebab dia, ya, batal wudunya. Nah, apa-apa saja yang membatalkan wudu? Hal apa saja? Yang pertama adalah keluar sesuatu dari gubul dan dubur. Nah, jadi kalau orang yang memiliki wudu, ya, kemudian dia kentut, ya, kemudian dia berak, kemudian dia, ya, keluar angin atau gas, maka wudunya adalah batal. Nah, jadi yang keluar itu adalah najis, bekas keluarnya itulah yang menyebabkan hadas kecil baginya. Kemudian yang kedua, yang membatalkan wudu adalah hilang akal disebabkan karena tidur, gila, ayan, pingsan, atau mabuk. Nah, jadi kalau orang yang memiliki wudu, kemudian dia tertidur, walaupun sebentar tidurnya, ya, maka wudunya batal. Kemudian gila, ya, misalnya gilanya, ya, sebentar saja, seperti orang yang memiliki penyakit ayan,
ya, maka wudunya batal. Pingsan, asalkan dia pingsannya tidak merasa sama sekali, maka juga adalah membatalkan wudu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mabuk. Nah, jadi kalau orang mabuk, apakah mabuknya karena minum, apakah karena makan sesuatu, atau mabuknya karena mabuk dalam ya perjalanan, ya, maka itu adalah wudunya batal. Kemudian yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik, dewasa, dan bukan muhrim atau mahram, atau dalam istilah ikatan darah tanpa ada penghalang antara kulit tersebut. Nah, jadi yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki, perempuan sudah balik, dewasa, tapi bukan muhrim atau ikatan darah, maka wudunya batal bagi mazhab Syafi'i. Nah, bagi mazhab yang lain, ya, ada perbedaan, baik Hanafi, Hambali, Maliki, ada perbedaan tentang bersentuhan kulit ini. Nah, tetapi untuk mazhab Syafi'i, ya, kalau sudah balik, ya, tidak ada pertalian darah, maka hukum bersentuhannya tanpa ada alas yang menghalangi, maka hukumnya batal. Contoh misal, ya, yang tidak batal, yang muhrim adalah anak sama bapak, anak sama ibu, anak sama paman, ya, anak sama kakek, anak sama nenek, itu tidak batal karena adalah pertalian darah. Tetapi kalau misalnya anak kita sudah balik, bersentuhan dengan tetangga kita yang tidak ada pertalian darah, maka ya, apakah dia hanya bersalaman, ya, atau dia berjalan tersentuh kulitnya, ya, maka wudunya batal. Siswa sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan dan tanpa penghalang. Nah, jadi menyentuh kemaluan kita atau punya orang lain, ya, secara sadar, ya, tanpa alas, maka wudu kita batal. Siswa sekalian yang berbahagia, itulah, ya, ada 4 hal-hal yang membatalkan wudu. Baik, ya, sebelum Bapak akhiri, ya, mari kita sama-sama memohon kepada Allah agar bisa mengamalkan wudu di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena keutamaan wudu itu salah satunya adalah terhindar dari perbuatan yang tidak baik dan juga akan terhindar dari mara bahaya. Demikian Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.